sama Kak Dwi. Yuk, sebelum ibadah dimulai, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang ke sekolah minggu lagi. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk taat dan dengar-dengar, supaya kami memahami akan firman. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini siapa yang gembira hatinya ya? Pasti happy ya, jangan sedih terus. Kita mau pujikan lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita kalau sakit, hatinya gembira, jadi rasanya sukacita. Yuk kita pujikan hati yang gembira yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang pada keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, kita pujikan lagu lagi yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, supaya iman kita bertumbuh. Yuk kita pujikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yang besar, berbuah, berbuah. Sekali lagi Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yuk kita dengerin firman Tuhan di kelas kita masing-masing yuk. Hai, selamat pagi. Ketemu lagi bareng Kak Yohan ya. Kita mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan setelah tadi kita melakukan pujian. Oke, Kak Yohan ajak kita untuk lipat tangan, kita tutup mata, kita mau bicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan boleh
berikan kami kesempatan kembali untuk kami mengikuti kebaktian anak. Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami, supaya apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat buat anak-anak-Mu. Kami menyerahkan sepanjang kebaktian anak ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita siapkan Alkitabnya, ya. Oke. Pemberitaan firman Tuhan pagi ini, Kak Yohan ambil dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Ya, di perjanjian baru kan, ya, tahu semua lah ya. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Yuk kita baca bersama-sama ya. Dengan perikop Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, ya, Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bicara di sana. Nah, Kak Yohan mau review sedikit nih. Tahu nggak siapa itu Yohanes Pembaptis? Minggu lalu kita sudah belajar sama-sama loh ya. Ya, mungkin ada beberapa yang masih ingat, ada yang mungkin lupa. Siapa sih Yohanes Pembaptis? Kalau Kak Yohan review singkat dulu saja. Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari siapa? Ya, anak dari Ibu Elisabet dan Zakaria. Elisabet adalah saudara daripada Ibu Maria, ya, yaitu mamanya Tuhan Yesus. Elisabet dan Zakaria itu adalah orang yang secara usia sudah tidak mungkin punya anak lagi karena sudah masuk masa-masa tua. Tapi karena kehebatan Allah kita, Elisabet dan Zakaria bisa mempunyai seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Dari sana itulah salah satu rencana Allah, ya, yang memang pada akhirnya lahirlah seorang Tuhan Yesus untuk menebus dosa Kak Yohan, dosa teman-teman semua. Jadi Allah sebelum segala sesuatunya ini bilangnya Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa kita, iya. Tapi Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Elisabet dan Zakaria yang sudah tidak mungkin punya anak, mengandung Ibu Elisabet, yang mana kandungannya akan melahirkan seorang Yohanes yang ternyata di perikop yang tadi kita baca, Matius pasal 3, Yohanes Pembaptis itulah yang akan membaptis Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Kita punya Allah yang begitu hebat. Ya, tidak berhenti sampai di sana saja. Nah, kalau kita lihat tadi di Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17,
dikatakan maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan, sungai Yordan, kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Kalau kita bicara ya, yang namanya pembaptisan, dibaptis, itu adalah tanda di mana seseorang yang berdosa, dia bertobat. Orang yang banyak melakukan kesalahan, dia bertobat, dia mengaku bahwa dia punya Allah yang hebat, dia percaya kepada Allah Bapa di sorga, dia minta dibaptis. Tapi pertanyaan Kak Yohan, apakah Tuhan Yesus berdosa? Sehingga dikatakan Tuhan Yesus datang ke sungai Yordan untuk menemui Yohanes, diapakan? Untuk dibaptis. Sesuatu yang menarik. Apakah Tuhan Yesus itu berdosa? Padahal konteksnya orang yang dibaptis adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa yang mengaku percaya kepada Alkitab. Percaya bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus, itu adalah kunci untuk masuk ke surga. Jalan masuk ke surga adalah dengan kita percaya dan kita melakukan firman Tuhan. Apakah Tuhan Yesus berdosa? Tidak. Ya, Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus mau dibaptis, dikatakan di sana adalah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, buat Kak Yohan, buat teman-teman semua. Karena apa? Karena untuk menebus dosa kita. Karena Allah Bapa sayang sama kita. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dia adalah anak yang tidak berdosa. Justru karena kitalah Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya buat kita. Tapi Tuhan Yesus adalah anak Allah yang taat. Dia tidak berdosa. Ngapain dia harus dibaptis? Tapi yang mau Tuhan Yesus lakukan adalah dia mau menjadi anak Allah yang taat. Supaya digenapilah seluruh kehendak Allah. Dengan Tuhan Yesus dibaptis, maka yang terjadi adalah kehendak Allah tergenapi. Dikatakan di sana kemudian sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Kau bayangkan orang-orang berdosa yang selama ini dibaptis, selesai dibaptis, keluar dari sungai Yordan, selesai. Tapi Tuhan Yesus tidak sama dengan orang-orang yang lain. Tuhan Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, karena hanya untuk menggenapi apa rencana Allah. Ketika Tuhan Yesus keluar dari sungai Yordan, keluar dari air tersebut, yang terjadi adalah apa? Kita lihat langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bukan anak Allah, kalau Tuhan Yesus bukan juru selamat kita, Sang Immanuel, tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bahkan dikatakan terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Oh, luar biasa sekali. Ya, langit terbuka, turun seperti burung merpati di atas Tuhan Yesus, dan terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oh, luar biasa sekali. Inilah bedanya Tuhan Yesus yang dibaptis dan orang-orang berdosa yang dibaptis.
Orang-orang berdosa dibaptis karena mereka mengaku percaya dan mereka mau taat dengan Bible, dengan Alkitab. Tapi Tuhan Yesus dibaptis untuk menggenapi apa rencana Allah, yaitu yang pada akhirnya untuk menebus dosa Kak Yohan dan teman-teman semua. Ya, pertanyaan dari Kak Yohan sekarang, kalau Tuhan Yesus yang manusia tidak berdosa, anak Allah yang dikasihi, mau taat kepada Allah. Ya, padahal konteksnya dibaptis adalah orang yang berdosa, yang mengaku percaya. Bagaimana dengan teman-teman dan Kak Yohan? Kita manusia berdosa yang Tuhan selamatkan. Apakah kita mau menjadi anak-anak Allah yang taat? That simple question. Apakah kita mau menjadi anak yang taat? Seringkali kita bilang bahwa aku kenal Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus. Aku sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan Kak Yohan, itu dari mulut. Tapi apakah segala sesuatu yang kita lakukan sudah menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah yang taat, yang selalu mendengar kebenaran firman Tuhan, yang selalu membaca Alkitab, dan yang selalu melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kak Yohan, aku dulu sering tidak taat sama papa mama, aku tidak sayang sama saudara, kakak adik, aku sering berantem, aku sering ngebully temen. Tapi hari ini aku mau belajar. Aku mau belajar jadi anak Tuhan yang taat, Kak. That's good, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu. Yang kita tahu sekarang adalah Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan yang tidak berdosa aja, Dia mau taat sama Allah Bapa. Kak Yohan ajak kita yuk, siapa yang mau meninggalkan kehidupannya yang lama, yang banyak tidak taatnya, tapi mau masuk ke kehidupan yang baru, kehidupan anak-anak Tuhan yang taat. Siapa yang mau? Raise your hand. Kak Yohan melihat banyak sekali tangan yang terangkat. Puji Tuhan ya. Kak Yohan berharap bahwa ketika kalian mengangkat tangan, itu adalah komitmen kalian. Kak Yohan mau angkat sebuah pujian, refrennya saja. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Kak Yohan ajak bersama-sama untuk kita sama-sama pujikan. Kalau ada yang belum tahu, nanti boleh searching ya. Lagu ini bagus sekali. Ya, refrennya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lagu pujiannya ini berjudul Seperti Yang Kau Ingini. Kata-katanya bagus sekali. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bukan mati dalam arti kita pulang ke rumah Tuhan, tidak. Tapi aku telah mati kehidupanku yang lama yang tidak taat. Tuhan, ku telah mati. Ku telah tutup ketidaktaatanku selama ini. Dan meninggalkan cara hidupku yang lama yang tidak taat. Aku mau datang kepadamu. Tuhan bentuk aku jadi seperti apa yang Tuhan inginkan.
Yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Amin. Amin ya. Kak Yohan tutup dengan doa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita bicara sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu, mereka yang tadi mengangkat tangan, mereka mau menjadi anak Tuhan yang taat. Dengan Roh Kudus-Mu saja yang memampukan setiap mereka, supaya mereka boleh berproses, meninggalkan kehidupan mereka yang lama, menjadi anak-anak Tuhan yang baru, yang taat, yang makin mengenal Tuhan melalui Alkitab yang mereka akan selalu baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya terambil dari Efesus 4 ayat 17. Efesus ada di Perjanjian Baru. Ya, kita buka Efesus 4 pasal 4 ayat 17. Efesus pasal 4 ayat 17. Sudah ketemu semua? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kayuan ulaskan lagi ya, Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Luar biasa sekali ya ayat kita hafalannya untuk pagi ini. Jangan hidup lagi sama seperti dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Anak Tuhan tidak. Kalau anak Tuhan tidak boleh hidup sama seperti dengan anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Mengenal Tuhan pasti. Tapi jangan sampai hidup kita sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Amin ya. Amin, luar biasa. Nah, aktivitasnya untuk hari ini Kak Yohan kasih project saja. Simple projectnya. Ya, Kak Yohan minta kalian ambil satu lembar kertas. Terserah, satu lembar kertas bebas, ya. Mau kertas. Nah, mau kertas seperti ini boleh, ya. Kak Yohan minta kalian menuliskan contoh nih, kalian tulis di sini. Ini project Kak Yohan pengen tahu nanti apa sih ketidaktaatan yang kalian lakukan. Ya, misal hari ini tanggal 16 Januari 2022. Kamu tulis 16 Januari 2022. Apa saja ketidaktaatan yang kalian lakukan hari ini. Kemudian Senin tanggal 17 kalian tulis lagi. Jadi dari tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Januari 2022. Ya, jadi hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tulis dalam satu kertas apa saja yang kalian lakukan yang tidak taat. Misal hari Minggu, aku bantah mama, aku disuruh mama nggak nurut. Hari Seninnya ngapain? Hari Selasanya ngapain sampai dengan hari Sabtu. Kak Yohan mau tahu hari ke hari ketidaktaatan apa yang kalian lakukan. Hari Minggunya dikumpulkan di grup kita masing-masing. Ya, bisa ya? Gampang lah ya. Yang susah adalah untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Benar ya? Ketika hari berakhir, aduh aku punya ketidaktaatan seperti ini. Bawa dalam doa. Minta Tuhan bekerja, Roh Kudus Tuhan yang membantu kita. Untuk kita boleh menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin taat. Oke, ya kita sudah sampai di penghujung kebaktian kita.
Ya, Kak Yohan sebenarnya masih rindu untuk bisa kita ngobrol lagi, ya. Kita bisa ketemu tatap muka, kita bisa ibadah secara langsung. Tapi kita sama-sama berdoa ya supaya pandemi segera berakhir. Tuhan terus juga menolong setiap kita, untuk anak-anak juga ya. Semester yang baru kan, kita terus berdoa bersama-sama. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita mau bicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah anak ini meskipun hanya melalui secara YouTube. Tuhan Yesus, kami memang rindu untuk beribadah secara langsung bertatap muka, tapi kami benar-benar bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama kurang lebih 2 tahun ini. Pandemi yang ada, tapi kami terus boleh merasakan penyertaan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan terus lindungi, Tuhan terus berkati, Tuhan terus jagai setiap kami di tengah pandemi yang ada. Tuhan Yesus yang baik, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu, anak-anak kelas 5 dan 6 ini. Tuhan, Engkau menyertai studi mereka, sekolah mereka, setiap kegiatan mereka, bahkan masa depan mereka. Biar mereka menyerahkan kehidupan mereka yang masih kecil ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau tadi mereka juga sudah berkomitmen, mereka mau menjadi anak Tuhan yang taat. Mereka tidak mau sama seperti anak-anak di luar yang tidak mengenal Allah. Atau mereka yang bilang mengenal Tuhan, tapi mereka melakukan hal yang tidak baik. Ajarkan mereka terus Tuhan untuk mereka boleh menjadi anak-Mu yang taat. Ampuni kalau seringkali kami sering membuat Tuhan sedih dengan segala tindakan ataupun pikiran kami yang tidak baik. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar. Kami mau meninggalkan kehidupan kami yang lama, kami mau menjadi anak Tuhan yang taat. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua anak-anak-Mu kelas 5 dan 6 ini. Engkau berkati mereka, berikan kesehatan juga, berikan damai sejahtera Tuhan, berikan mereka berkat yang berlimpah, baik secara materi maupun secara yang mendidik anak-anakmu ini kelas 5 dan 6 ini menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Tuhan, kami berserah sepenuhnya kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami rindu Tuhan, Tuhan memampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Bapa di dalam surga, inilah setiap ucapan syukur kami, doa kami dan permohonan kami yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Ya, oke. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, stay safe, stay healthy buat kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, ibadah sudah selesai sekolah minggunya. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.